Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi di videoku kali ini aku mau bikin coret-coret lagi ataupun coretan keluarga gitu yang berisikan budgeting aku di bulan Agustus. Jadi setiap bulan aku tuh selalu bikin budgeting ya teman-teman. Terus setelah itu nanti aku bakal pos-poskan keuangannya ke dalam dompet andalan aku, yaitu dompet keuangan. Nanti untuk linknya sudah aku cantumin di deskripsi box aku. Nah oke teman-teman, jadi alhamdulillah nih sekarang untuk penghasilan aku, alhamdulillah walaupun freelance, tapi aku tetap memiliki penghasilan. Dan terus di sini aku gabungin aja untuk pendapatan aku dan Pak suami, aku tulisin aja sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini aku bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama itu kewajiban, yang kedua ada kebutuhan, dan yang ketiga lain-lain. Jadi aku mau sedikit cerita. Dulu pas aku masih punya satu anak, dengan penghasilan aku sama Pak suami itu 2.500.000 ya teman-teman. Itu tuh bener-bener udah gimana ya, mentok banget. Sampai akhirnya ada nih subscriber ataupun temen, apapun netizen, aku kurang paham, dia itu komen katanya, waduh kok penghasilannya segitu, mendingan gak usah punya anak lagi. Nah padahal kalau rezeki setiap anak itu kan berbeda ya teman-teman. Anak itu kan titipan dari Allah, jadi insya Allah selalu ada. Nah buktinya pas aku masih kerja itu malah penghasilan aku selalu minus. Dan sekarang walaupun aku di rumah, tapi alhamdulillah kalau untuk masak, untuk makan sehari-hari itu alhamdulillah. Memang ya teman-teman, semakin bertambahnya keluarga itu pasti kebutuhan semakin bertambah juga. Terus untuk biaya-biaya lain juga bertambah, tapi kembali lagi kita itu harus selalu mensyukuri apa yang kita punya. Nah ini seperti biasa, aku poin wajib ataupun poin pentingnya aku tulisin aja kewajiban. Jadi untuk penghasilan 3 juta ini aku bagi-bagi aja untuk kebutuhan kayak gini aja ya teman-teman. Ini tuh di luar sedekah, terus dana darurat itu nanti di luar ini. Yang pertama di sini ada angsuran rumah 850.000. Aku untuk rumah tuh KPR selama 15 tahun. Alhamdulillah ini udah memasuki tahun ke-8. Terus ada SPP anak aku untuk sekolah, les dan TPQ sebesar 205. Dan listrik sekarang aku kasih anggaran 300.000, tapi itu sisa ya teman-teman. Ada kuota, sekarang kuota tuh semakin naik. Untuk kuota aku dan Pak suami 160.000 untuk 1 bulan. Terus ada sosial itu untuk bayar air pam Simas, terus untuk kebersihan juga, iuran sampah gitu, aku kasih anggaran 50.000. Tapi untuk anggaran itu tuh biasanya sisa. Terus ada Agustusan kenapa aku cuma kasih 50.000? Karena gimana ya teman-teman, karena kayak kesepakatan perumahan gitu. Ini tuh nanti kan ikut gabung ke kampung gitu, ya udah kita ngasih sukarela aja. Biasanya sih cuma 50.000-an gitu. Nanti untuk acara Agustusan yang di perumahan, nanti semisal mau makan-makan ataupun mau bikin acara sendiri, ini budgetnya di luar ini. Dan untuk yang 50.000 ini nanti kalau ada iuran di kampung ya teman-teman, itu bakalan aku kasihin. Terus lanjut untuk poin yang kedua, di sini ada kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan ini benar-benar wajib banget. Nah di sini pertama aku tulisin beras, tapi untuk beras di sini aku nggak beli karena alhamdulillah setiap bulan dapat dari kantor Pak suami itu masih ada 10 kiloan. Karena yang kemarin juga dibawain beras sama ibu yang dari Bandung, itu juga masih ada beras. Jadi untuk bulan ini insya Allah sih aman, terkendali. Terus ada gas dan air minum. Ini untuk gas aku pakai gas melon. Walaupun aku jualan, tapi kalau aku ngambil gas itu aku selalu bayar ya teman-teman. Sama air mineral untuk minum aku kasih anggaran aja 120.000. Untuk gas melon satu tabungnya itu 20.000. Aku sebulan itu paling cuma 1 tabung. Kalau cepet-cepetnya 1 tabung itu bisa 3 minggu. Lanjut lagi untuk bulanan di sini untuk belanja bulanan aku.
Di sini budgetnya masih sama 200.000, insya Allah cukup karena untuk minyak, gula, teh itu udah ada dari kantor Pak suami juga. Ada juga belanja mingguan. Untuk belanja mingguan masih sama di budget 400.000 per bulan ataupun 100.000 per minggu. Itu untuk sayur-sayuran, untuk makan, sekedar masak aja insya Allah pasti cukup ya teman-teman. Walaupun lauknya cuma tempe sambal itu udah alhamdulillah banget. Walaupun dengan budget segitu aku juga masih bisa makan enak, seperti pengen ayam, pengen cumi, ataupun menu-menu apa, daging atau bikin apa tuh alhamdulillah masih bisa. Karena untuk daerah Pekalongan pun harganya masih bisa tergolong murah. Untuk perlengkapan anak di sini aku kasih budget 200.000 seperti pampers, minyak telon. Terus kalau untuk sabun-sabunan itu kan gak habis setiap bulan Devano. Jadi untuk 200.000 insya Allah cukup, dan susu kakak Dava 100.000. Sebenarnya untuk susu kurang dari 100.000, tapi ini aku kasih budget aja 100.000, nanti sisanya bisa aku masukin ke dalam perlengkapan anak. Nah ini total untuk kebutuhan ada 1.020.000 dan total di kewajiban itu 1.615.000 rupiah. Lanjut ke lain-lain. Lain-lain ini aku anggarkan aja ada jajan anak. Kakak Dava sekarang sekolahnya itu udah ada penjualnya ya teman-teman. Kalau pulang sekolah kakak Dava tuh kadang suka jajan, tapi kadang juga enggak sih langsung pulang. Aku kasih anggaran aja 150.000 untuk 1 bulan. Terkadang kakak Dava itu jajannya juga banyak, tapi nggak selalu setiap hari. Semisal untuk budget ini kurang, pasti ada tambahan ya teman-teman. Kadang juga kalau aku ada sisaan uang belanja, itu bisa juga digunakan untuk uang jajan kakak Dava. Kadang kalau papahnya dapat rezeki juga dijajanin sama papahnya. Terus ada bensin, di sini aku kasih anggaran aja 100.000. Masa sih cukup? Sebenarnya enggak cukup, tapi ya udah aku kasih budget aja segini. Selebihnya Pak suami yang ngisiin, biasanya sih seperti itu. Nah ini total lain-lainnya itu 250.000. Terus aku jumlahin aja dari kewajiban, kebutuhan, dan lain-lain. Ini aku totalin semua. Jadi totalnya itu 2.885.000, dan dengan pendapatan aku dan Pak suami yang 3 juta itu masih ada sisa 115.000. Itu bisa digunakan untuk hiburan. Hiburan dalam arti bisa makan di luar, bisa main gaming sama anak-anak, seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah lagi nih sebenarnya untuk penghasilan aku, ini kan aku gabungin gitu sama Pak suami dan aku, tapi kadang aku kan dapat penghasilan lain nih seperti affiliate, endorse, itu sebenarnya sih lebih dari 1 juta, tapi sekarang aku mau nganggarin aja kalau aku bantu untuk keluarga tuh segini. Jadi sisanya itu bisa aku simpen ataupun bisa buat beli kebutuhan-kebutuhan lain seperti jajan aku. Jajannya apa sih? Jajannya itu ya kadang aku pengen beli sesuatu, apa beli cat, terus kadang pengen beli GRC buat rumah. Pokoknya urusannya itu buat rumah. Kalau jajan-jajan itu aku juga bisa mengambil dari anggaran lain. Nah terus ini 3 jutanya aku cantumin aja ya teman-teman di sini. Terus kalau untuk sedekah, dana darurat, untuk tabungan dan orang tua, sekarang aku nggak cantumin di sini, itu ada anggarannya sendiri. Walaupun aku belum bisa setiap bulan ngasih orang tua, nggak bisa ngasih orang tua setiap saat, tapi sih aku berharap ya teman-teman, entah itu walaupun sekedar pergi membelikan sesuatu itu pokoknya sebisa mungkin selalu membawakan sesuatu. Nah ini untuk penghasilannya mau aku coret-coret pakai stabilo, tapi ternyata stabilo aku tuh udah kering, selalu buat mainan sama si Devano, jadinya ya seperti ini.
Nah, jadi kira-kira kayak gini aja nih ya budgeting aku di bulan ini. Jadi kalau dibandingin dengan tahun lalu pas aku masih kerja, pas aku di PHK, memang beda jauh ya teman-teman. Dulu penghasilan aku cuma 2.300.000, itu tuh udah gabungan antara penghasilan Pak suami dan penghasilanku. Dan sekarang alhamdulillah jauh lebih baik karena semua itu diiringi dari doa, kerja keras, dan usaha, pokoknya sih seperti itu. Dan semua itu Allah nggak akan itulah menutup rezeki umatnya. Yang penting umatnya itu selalu berusaha. Cukup sekian aja nih video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutinku sampai di menit ini, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.